Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengenalan website, yaitu materi pertemuan yang kedua oleh dosen pengampu pada Diswarna Eskom Mkom. Langsung saja. Ada beberapa materi yang dapat kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian website, yang kedua sejarah website, yang ketiga generasi website, yang keempat jenis website, yang kelima unsur-unsur website. Kita akan masuk ke dalam pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dari manapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman website yang sesuai terkait biasanya memuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan dibuka pertama kali. Inilah sebuah contoh website. Lanjut, setiap website disebut untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URLN atau Uniform Request Legator. Yang kedua yaitu sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau disingkat dengan WWW pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan, dan sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian, dirilis secara resmi 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, Crane, tempat tim bekerja, menggunakan bahwa WW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama kali dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana pada variasi form, video maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih bisa diakses melalui URL. Inilah tampilan website yang pertama kali, atau biasa juga disebut dengan WWW World Wide Web. Yaitu generasi web. Generasi web ada 10, 20, 30, 40. Web 10 merupakan generasi pertama kali dari layanan internet berbasis web. Pengguna ini hanya membaca dan mencari serta melihat informasi yang ada di dalam sebuah web tersebut, bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu, tipe web 10 hanya menggunakan komunikasi satu arah, sehingga pada saat itu, web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang didirikan secara digital. Web 2, Web 20, merupakan generasi lanjutan dari Web 10 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 20 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk kemudian pengguna. Pertama kali diciptakan oleh Ritchie pada tahun 1999. Web 20 kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dan kolaborasi sama lain melalui dialog media sosial dalam komunikasi virtual. Web 3.0 pertama kali dikenal pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai suatu sarana bagi mesin untuk membaca banyak data dan halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode efisiensi dalam pembentukan komputer, organisasi, dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga kemungkinan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Web 4.0, sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomatis dan pertukaran data dengan cepat. Melakukan komputasi kognitif, upaya untuk melakukan komputer meniru cara kerja otak manusia seperti AI. Jenis-jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web
Web umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu website dinamis dan website statis. Website dinamis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML ini yang membangun halaman website statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan situs karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan, karena jika diinginkan diubah harus merubahnya lewat script halaman HTML. Keunggulan website statis. Tidak harus memiliki keahlian programmer dan membangun web statis. Program pembuatan yang realif, cepat. Proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Intensif, mudah, lebih hemat biaya daripada produksi hingga operasional. Kelemahan website statis. Fungsional terbatas, tidak menggunakan database dan pemrograman PHP di server. Inilah contoh website statis. Kita lihat pada gambar tersebut. Website dinamis. Website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa merubah satu keseharian. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Keunggulan website dinamis memungkinkan pengguna untuk selalu memperbaharui baik itu konten maupun informasi lainnya. Dapat menggunakan CMS sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dan CMS untuk membuat sebuah website. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan website tersebut. Kekurangan website dinamis membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu file web, karena menggunakan berbagai teknologi plugin isi konten yang semakin banyak menyebabkan penguatan untuk kecepatan website melambat. Contoh website dinamis. Adapun contoh dari website dinamis ini yaitu website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lainnya. Unsur-unsur website. Yang pertama yaitu domain. Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, .net, or dan seterusnya. Yang kedua yaitu hosting. Hosting adalah ruangan penyimpanan yang menyimpan file data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. Yang ketiga yaitu platform. Tools yang kita gunakan untuk membuat website biasa dengan coding HTML, PHP, database CMS, seperti WordPress, Joomla. Yang keempat yaitu konten. Merupakan isi dari website itu sendiri. Bisa berupa tulisan, gambar, video, untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, tampilan. Jika tampilan desain website menarik, pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. Yang keenam yaitu SEO, Search Engine Optimization, atau SEO adalah langkah optimis yang membuat website muncul di hasil pencarian Google sehingga mendapatkan banyak traffic. Transit dan web programming merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahan dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Dari klien script, screening antara lain HTML, HTML, CSS, JavaScript, XML, Query. Server-side computing merupakan bahasa pemrograman yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang sudah telah terintegrasi oleh web engine, web browser, web. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.